Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Apa kabar Bapak Ibu Guru semuanya? Kali ini saya akan membahas tryout yang pertama di SIM PKB, yaitu mapel PJOK SMP atau SMA. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa berkomentar di kolom komentar. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu keadaan siswa yang sedang belajar gerak ditandai dengan berusaha mengerti penjelasan secara teori, mencoba dengan gerakan kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang gagal, konsentrasi tinggi, serta masih ada keraguan antara mencoba atau melakukan. Tanda-tanda seperti ini merupakan ciri dari siswa yang sedang belajar gerak pada tahap. Oke, bisa dilihat pilihan gandanya. Jawabannya adalah tahap kognitif. Nah, di dalam soal ini, kata kuncinya yaitu berusaha mengerti penjelasan secara teori. Soal ini juga terdapat di review di bab 4 ilmu kepenjelasan di modul PJOK Kemendikbud. Ke soal nomor 2, keinginan untuk mencari tahu melalui proses analisis berpikir sistemik dan evaluatif terhadap suatu keadaan untuk membuat keputusan melalui ide, bukti, alasan, dan informasi dalam upaya menyelesaikan masalah. Uraian di atas adalah pengertian dari keterampilan. Jawabannya adalah E, berpikir kritis. Nah, soal ini juga terdapat di review bab 11 keterampilan berpikir kritis di modul PJOK dari Kemendikbud. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat suatu karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Oke, pilihan gandanya. Jawabannya adalah penilaian produk. Dalam soal ini, kata kuncinya yaitu membuat karya dari sampah organik. Penilaian produk sendiri, pengertiannya bisa dilihat juga di modul pedagogi halaman 140. Selanjutnya, hasil gerak dari bola tenis meja yang dipukul dengan ayunan penuh dan bat menggesek bagian belakang bola ke arah atas adalah. Oke, jawabannya adalah berputar ke arah dalam. Oke, di soal ini yaitu gerakan spin dalam tenis meja. Soal selanjutnya yaitu pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah. Oke, bisa dilihat. Yang pertama, tahap menganalisis, berarti pada tingkat kognitif C4. Oke, C3-nya dihilangkan. Yang paling benar adalah B, hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Melentingkan tubuh pada pelaksanaan gerak guling lenting dilakukan pada saat. Oke, jawabannya adalah C, bahu menyentuh matras. Nah, di soal ini juga terdapat di review bab 2 elemen capaian pembelajaran kurikulum prototipe. Ke soal selanjutnya, yaitu aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan latihan kebugaran yang berhubungan dengan faktor psikologi.
Oke, pilihan gandanya jawabannya adalah motivasi. Nah, soal ini juga terdapat di review bab 6 analisis KI KD berdasarkan konsep interdisiplin dan multidisiplin. Selanjutnya, penyelenggaraan turnamen atau pertandingan permainan olahraga beregu di masyarakat, misalnya bola voli dan sepak bola. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhubungan dengan penerapan. Jawabannya adalah sosiologi olahraga. B. Soal ini juga terdapat di review bab 7 ilmu penunjang kepenjasan. Selanjutnya, pendidikan kesehatan memberikan pembelajaran terkait dengan pengetahuan. Meliputi. Oke, jawabannya adalah E. Pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan prosedural. Soal ini juga terdapat di review bab pertama, paradigma PJOK. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Poin 1-6, ciri-ciri latihan daya tahan yang benar adalah. Oke, mungkin ini perlu didiskusikan apabila ada kesalahan ya. Jawabannya adalah B, karena yang paling mendekati, yaitu poin yang kedua, beban antara 30% sampai 50 beban maksimal. 3, ulangan lebih dari 15 kali. 6, poin ke-6, waktu istirahat antara 20 sampai 60 detik. Nah, daya tahan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka lama istirahatnya ya. Poin kelima pasti tidak digunakan. Oke, selanjutnya perhatikan pertanyaan berikut. Poin 1-4, keterkaitan psikolog olahraga dalam menunjang pembelajaran PJOK yang utama diketahui oleh guru pendidikan jasmani adalah. Yang paling benar, jawabannya adalah 1 dan 2. Di sini juga udah ada di soal review bab 7 ilmu penunjang kepenjasan. Selanjutnya, apa yang dilakukan perenang gaya dada saat menarik kedua tangan dan lengan ke samping kanan dan kiri sampai di depan dagu? Oke, jawabannya mengambil nafas. Selanjutnya, alasan diperlukan identifikasi potensi peserta didik adalah. Jawabannya adalah E. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang tidak sama. Nah, bisa dilihat di materi kemampuan atau pengetahuan awal di halaman 52 di modul pedagogi. Oke, selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dengan memecahkan permasalahan, merupakan bagian dari aspek berpikir tingkat tinggi. Nah, sebagai soal selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah, merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai
Oke, bisa dilihat pilihan gandanya. Jawabannya adalah critical and creative thinking. Nah, soal ini kenapa dikatakan critical and creative thinking? Ini artinya di bab 3 halaman 74 modul pedagogi sudah dijelaskan. Bisa dibaca. Soal selanjutnya, dalam tahap perkembangan gerak menurut Galau, fase perkembangan gerak refleks terjadi pada periode usia. Oke, jawabannya adalah B, janin dalam kandungan sampai 1 tahun. Soal ini juga terdapat di review bab 4 ilmu dasar kepenjasan. Soal selanjutnya, pernyataan berikut yang bukan merupakan persyaratan higienis makanan dan minuman adalah, jawabannya adalah A, karena B, C, D, E sudah termasuk persyaratan dari higienis makanan dan minuman. Nah, soal ini juga ada sangkutannya di soal review pembelajaran bab 5. Oke, selanjutnya. Dalam pendidikan jasmani, ruang lingkup materi yang diajarkan supaya anak mampu menguasai cabang olahraga adalah di bawah ini kecuali ya. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Soal ini juga terdapat di review pembelajaran bab 5. Next, Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakan di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya, Pak Budi menunjukkan seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, oke, bisa dilihat pilihannya yang paling tepat adalah A. Oke, pernyataan yang benar tentang assessment as learning. Jawabannya adalah A, 1, 2, dan 4. Soal ini juga ada di review pembelajaran di bab 12. Soal selanjutnya, ketika memulai pembelajaran, guru menayangkan video senam remaja ceria. Tindakan tersebut merupakan salah satu dari 9 kegiatan pembelajaran menurut Gedney yang disebut, karena ini berbentuk media video ya, pastinya mendapatkan perhatian. Nah, soal ini juga ada di bab 8 teori pembelajaran. Selanjutnya, gerak servis yang betul dalam permainan bulu tangkis adalah, jawabannya B, kepala raket menghadap arah gerakan shuttlecock. Oke, sudah jelas ya. Ini selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada model project-based learning pada saintek mendesain pembelajaran produk adalah, oke, sebelum saya jawab, ini akan saya tampilkan tabel langkah kerjanya ketika pertanyaan mendasar mendesain yang ditanyakan tadi adalah, yaitu mendesain perencanaan produk. Aktivitasnya bisa dilihat ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, selanjutnya, mempertahankan posisi tubuh tetap condong ke depan ketika berlari cepat bertujuan untuk, oke, di sini sudah jelas jawabannya
D. Nah, ini mempertahankan posisi tubuh agar tidak stabil, sehingga kaki tetap melangkah. Karena pada saat berlari, pastinya tubuh tidak akan stabil. Nah, soal ini juga ada di bab 4 ilmu dasar kepencasan. Soal selanjutnya, perhatikan bacaan berikut. Silakan dibaca. Nah, penguatan literasi yang belum dilakukan oleh guru adalah, oke, ini materi aktivitas ritmik. Nah, ini menggunakan LK berarti menggunakan buku literasi ya sudah dipakai. Setelah itu ada gambar, berarti ada membuat gerakan berdurasi 5 menit. Ini literasi ya, numerik. Nah, di sini literasi yang belum dilakukan adalah jawabannya digital. Jadi guru di soal ini guru belum menayangkan atau memberikan tayangan video. Oke, selanjutnya contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, oke, teori behavioristik. Ini pastinya ditandai dengan adanya stimulus. Jawaban paling tepat adalah E. Soal ini juga ada di review pembelajaran di bab 1 teori belajar pedagogi. Selanjutnya, perhatikan jenis permainan berikut. 1-9 bisa dilihat. Yang merupakan lingkup aktivitas permainan bola kecil adalah, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal ini juga terdapat di review bab 3. Next, peraturan renang internasional dibentuk tahun 1908 dan hanya kaum pria yang diizinkan mengikutinya. Wanita baru diperkenankan untuk pertandingan renang pada Olimpiade pada tahun 1912 di Stockholm, Belanda dengan menggunakan gaya, ini juga sudah jelas jawabannya adalah gaya bebas. Soal ini juga ada di review pembelajaran di bab 6. Soal selanjutnya, tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memberikan aspek. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah motivasi. Soal ini juga terdapat di review pembelajaran bab 2. Selanjutnya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, selain mempelajari teknik dasar permainan dan olahraga, juga diajarkan konsep tentang kesehatan. Materi kesehatan untuk siswa SMP yang diajarkan adalah, jawaban yang paling tepat adalah C. Tentang memahami tindakan P3K. Nah, soal ini juga dibahas di view pembelajaran di bab 6. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para peserta didik diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Oke, ini adalah jawabannya adalah E, konstruktivistik. Sudah jelas ya, ini
Ada di dalam bacaan modul pedagogi dan ada juga di review pembelajaran bab 1 tentang teori belajar. Soal selanjutnya yaitu siswa diminta membedakan permainan bola keranjang dan permainan bola basket. Berdasarkan peraturan permainan dan teknik permainannya, aktivitas tersebut menunjukkan pengembangan kognitif pada tahap. Oke, bisa dilihat ya. Karena ini ada kalimat membedakan, terdapat pada KKO yaitu menganalisis. Soal ini juga terdapat di review pembelajaran bab 9 tujuan pembelajaran. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari penerapan sikap tanggung jawab sosial yang dapat dimunculkan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu jawabannya adalah bekerja sama dengan teman. Oke, selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan teori dari jawabannya adalah D, konstruktivistik. Soal ini ditandai dengan bahwa peserta didik merupakan secara keseluruhan aktif dan berpikir sendiri. Ini juga ada di review soal pembelajaran bab 1 teori belajar pada pedagogi. Next, gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan, jawabannya adalah B, media audio, video, dan percobaan. Soal ini terdapat di review pembelajaran bab 2 karakteristik peserta didik. Oke, selanjutnya, guru dalam menyajikan tugas gerak dengan menawarkan berbagai pilihan terbuka. Tiap siswa dapat memilih tugas dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Penjelasan tersebut adalah ciri dari gaya belajar. Penjelasan tersebut adalah ciri dari gaya mengajar inklusi. Nah, soal ini juga ada di review pembelajaran bab 10. Selanjutnya, penerapan gaya mengajar komando lebih cocok digunakan untuk menerapkan nilai. Oke, bisa dilihat ya. Gaya mengajar komando ini semua tanggung jawab dilakukan oleh guru. Jadi, siswa pastinya menerapkan nilai disiplin. Selanjutnya, prinsip melakukan pembebanan yang diberikan harus ditingkatkan dengan cara berangsur sesuai dengan kemajuan pelaku. Prinsip latihan sesuai dengan pernyataan di atas adalah, oke, ini juga ada ya di modul, jawabannya adalah progresif. Ini ditandai dengan cara berangsur sesuai kemajuan pelaku. Oke, selanjutnya salah satu proses kognitif adalah mengkreasi. Nah, yang maknanya adalah jawabannya adalah C. Ini ada di
bab 3 berpikir tingkat tinggi halaman 68. Di sana sudah sangat jelas pengertiannya. Silakan dibuka Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menonton di channel video ini. Alangkah baiknya apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan komen di kolom bawah ini. Soal tryout yang lengkapnya 1-50 bisa di-download di link deskripsi ya Bapak Ibu guru. Oke, selamat belajar Bapak Ibu guru. Semoga lulus semuanya tahun 2021.